Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dan dalam perkara ini, saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan ada beberapa, di antaranya atas nama Zainuri yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, RT 2 RW 8, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedulungan, Kota Semarang. Kemudian Saudara Budi Sugiarto yang beralamat di Jalan Kanal Sari Timur 2 nomor 36, RT 4 RW 14, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Kemudian dalam perkara ini pelakunya adalah atas nama Agung Setia Budi yang beralamat di Jalan Gendero, RT 2 RW 4, Kelurahan Moro Demak, Kecamatan Bunang, Kabupaten Demak. Kemudian barang bukti yang telah diamankan adalah berupa satu handphone merek Oppo A54 warna hitam kristal. Kemudian satu kendaraan roda 2 merek Honda Supra 125 dengan nopol H3058AHG. Kemudian yang telah diamankan juga satu buah helm merek VOG warna merah yang digunakan tersangka pada saat melakukan aksi pencurian. Kemudian dashboard atas handphone yang telah dicuri oleh pelaku. Kemudian dalam perkara ini pasal yang diterapkan oleh penyidik Polsek Pedulungan adalah pasal 362 KUHP terkait dengan pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kemudian terkait perkara ini, modus yang digunakan oleh pelaku adalah mencari kelengahan terhadap korban yang sedang menjalankan ibadah sholat di masjid. Kemudian tersangka juga mendatangi masjid tersebut berpura-pura akan melaksanakan ibadah sambil memantau situasi atau mencari korban yang dimungkinkan membawa handphone atau barang-barang berharga, kemudian disimpan di jok motor. Pada saat korban sedang melaksanakan ibadah atau sholat, kesempatan tersebut digunakan oleh pelaku untuk melaksanakan aksinya. Pelaku tidak melaksanakan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh korban atau masyarakat pada umumnya, datang ke tempat ibadah untuk ibadah. Namun pada permasalahan ini atau perkara ini, pelaku menggunakan kesempatan orang yang sedang melaksanakan ibadah untuk melakukan pencurian, sehingga pada saat yang bersangkutan melakukan, masyarakat yang ada di sekitar melihat gelagat yang mencurigakan terhadap pelaku, akhirnya mengamankan pelaku dan setelah dilaksanakan interogasi menyerahkan ke Polsek Pedulungan untuk dilaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Setelah dilaksanakan proses penyidikan, akan dikembangkan apakah yang bersangkutan juga melakukan perbuatan yang sama menggunakan modus ke tempat ibadah, kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan pencurian atau tidak. Apabila nanti diketemukan yang bersangkutan melakukan perbuatan yang sama, maka akan dilaksanakan proses lebih lanjut, yaitu akan di-switching supaya perkara-perkara dengan korban orang lain juga kita lakukan penyidikan. Mungkin itu yang kami sampaikan terkait dengan pencurian yang viral di medsos dan masuk di aplikasi Libas Polrestabes Semarang. Perkara ini juga cepat terungkap tidak lepas dari adanya aplikasi Libas yang dimiliki oleh Polrestabes Semarang. Setelah korban
atau ada masyarakat yang mengupload, dari Polsek Pedurungan langsung gerak cepat melakukan penyelidikan dan melakukan koordinasi dengan saksi-saksi yang tadi kami sebutkan dan bisa mengamankan pelaku untuk diproses lebih lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung kepada pelaku, silakan. Mengambil jok itu merusak jok atau sekedar mengambil atau gimana? Tidak merusak jok, Ya? tidak merusak jok. Kita Tidak merusak jok, Pak. Hanya mengangkat aja dengan merokok. merokok. Iya. Bisa cukup tangannya. Dapat apa? Dapat HP aja, Pak. Udah berapa kali, Pak? Baru berapa kali, Pak? Berapa? Kamu kali. Gimana aja, Mas? Di Indo, di daerah Telogosari, Pak. Di dulu dapat Semua apa? HP. Enggak, dapat dompet, tapi enggak ada uangnya. Terus? KTP sama itu SIM itu aja, Pak. Sehingga Kamu kok tahu kalau di dalamnya ada HP? Sebelumnya mbok tungguin berarti itu. enggak, cuma langsung aja dirokok aja. Sasaranmu memang ini ya Pak ya? Apa Masjid. masjid gitu ya? Iya, Pak. Semuanya di masjid ya? Iya, Enggak takut Tuhan Mas? takut, Pak. Kenapa memilih masjid Mas? Apa karena sepi atau gimana? Ya ada peluang sepi aja itu. Motor metik semua yang dirokok. Iya, metik benar, Pak. Biasanya berapa orang, Mas? Itu sekali tempat merokok berapa? Kalau dapat udah pergi aja, dapat udah. Mas, pekerjaanmu anggota lembaga tinggi apa? Iya, Apa? Apa pekerjaanmu apa? hanya swasta aja. Swastanya apa? Swastanya apa? Ini kayak parkir gitu. Lembaga tinggi hukum. Iya, iya. Oh, so ya ngono ki ya, betah lembaga tinggi. Tinggine sepiro, Mas? Jok kan jero Mas, kalau iso merokok sampai tanganmu iso melengkung. Bisa, Pak. Belajar di mana, Mas? Ya, Belajar di mana? belajar di Lembaga tinggi. parkiran, Pak. Wah, beda.
Ada. Ya, tangan kirinya yang buat ambil. Parah. Yuk. Pak Dudun. Ini yang Pak Asap. Ini tampilin ya. Pakai kan udah apa pakai masker, Pak. Ya, pakai masker. Iya, ada. Kedengaran, Pak. Bawa Pak. Kiai. Duduk. Untuk press yang kedua adalah terkait dengan penelantaran anak, di mana perkara ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan sudah viral dan juga masuk di aplikasi Libas Polrestabes Semarang, sehingga dengan sudah masuk ke aplikasi Libas dari Polrestabes Semarang, baik dari Satreskrim Polrestabes Semarang dalam hal ini unit PPA, juga dari tim Reskrim Polsek Semarang Utara langsung melaksanakan penyelidikan terkait adanya dugaan penelantaran terhadap anak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf B Ju pasal 77 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian Polrestabes Semarang dan Polsek Semarang Utara melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan terkait perkara ini adalah menggunakan dasar laporan polisi LPA garing 23/5 garing 2024 garing Reskrim tertanggal 22 Mei 2024. Kemudian waktu dan kejadian adalah pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, diketahui sekitar jam 02.30 kejadiannya. Namun ramai di masyarakat atau diketahui oleh masyarakat umum sekitar jam 6. Kemudian dalam perkara ini pelapor adalah atas nama AV yang beralamat di Semarang. Kemudian korbannya adalah seorang bayi laki-laki yang berusia kurang lebih 1 hari pada saat diketemukan di TKP. Kemudian dalam perkara ini pelaku atau tersangka yang melakukan perbuatan tersebut adalah atas nama SN, perempuan umur kurang lebih 25 tahun, pekerjaan swasta dan beralamat di luar kota ataupun di wilayah Wonosobo. Kemudian kerugian atas perkara ini adalah seorang bayi umur 1 hari yang ditelantarkan karena ditinggalkan di TKP dalam keadaan tidak ada yang mengurus pada saat ditemukan. Kemudian saksi-saksi yang telah dilaksanakan pemeriksaan adalah atas nama AV sendiri selaku pelapor yang beralamat di Semarang, kemudian AR yang beralamat di wilayah Wonosobo. Kemudian untuk kronologis kejadian adalah pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 7.30 ada laporan dari masyarakat ke SPKT Polsek Semarang Utara terkait adanya penemuan seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di depan rumah salah satu warga yang ada di Semarang Utara ataupun di TKP yang tadi kami sampaikan. Kemudian pada saat pemilik rumah yang kebetulan juga punya usaha laundry melakukan pengecekan terhadap adanya barang ataupun ember besar hitam, kemudian mencurigai dan melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata di ember tersebut ada seorang bayi laki-laki yang dimungkinkan baru dilahirkan, kemudian ditinggalkan atau ditempatkan di depan rumah. Dengan adanya kejadian tersebut, akhirnya pemilik rumah atau AV melaporkan kepada Polsek Semarang Utara. Kemudian dari Polsek datang melakukan pengamanan, dan untuk bayi sendiri langsung dibawa ke Puskesmas Bandar Harjo Semarang Utara. Kemudian dengan adanya kejadian tersebut, akhirnya tim Reskrim Polsek Semarang Utara dan unit PPA Polrestabes Semarang dibantu dengan unit Resmob dan unit Jataras melaksanakan penyelidikan, dan hasil penyelidikan adanya dugaan bahwa bayi yang telah ditinggalkan di depan rumah tersebut adalah merupakan anak dari tersangka atau terlapor. Dengan adanya
hasil penyelidikan tersebut, akhirnya tim melaksanakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaku di kos-kosan pelaku, karena yang bersangkutan atau tersangka ini sebenarnya domisili aslinya ada bukan di Semarang, namun yang bersangkutan kerja di Semarang dan kos di dekat TKP. Kemudian pada saat dilaksanakan pengecekan, yang bersangkutan atau tersangka ada dan diamankan, kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kemudian untuk modus operandi dalam perkara ini adalah pelaku menelantarkan seorang bayi laki-laki dengan cara meletakkan bayi yang baru lahir tersebut di dalam ember dan kemudian diletakkan di teras rumah warga yang digunakan untuk usaha laundry. Kemudian barang bukti yang telah diamankan atas peristiwa ini adalah satu buah dress pendek tanpa lengan berwarna merah muda atau pink. Kemudian satu buah baju atas warna biru dongker. Kemudian bungkus susu merek SGM yang pada saat bayi itu ditemukan juga ada di dalam ember. Kemudian satu buah dot botol bayi dan satu lembar kertas bertuliskan "tolong jagain ya Mbak". Untuk tulisan ini nanti akan kami dalami ke pelapor maksudnya apa, supaya di dalam proses penyidikan kita juga bisa lebih memaksimalkan terhadap unsur pasal yang dipersangkakan. Kemudian di dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang, penyidik menerapkan pasal 76 huruf B junto pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman adalah 15 tahun. Untuk lebih lanjut nanti silakan langsung menanyakan kepada yang bersangkutan. Dipegangin. Turu. Itu melahirkannya secara normal protesan. Terus gimana? Hah? Normal. Normal. Di mana? Di mana? Di bidan atau Di kamar. Mbak, kalau dibuang itu mungkin tujuannya apa Mbak? Tujuannya itu tidak dibuang, hanya bikin tapi tidak berani bilang sama mbaknya. Kenal sama yang ini? Yang mau dibuang? Iya, Berarti itu benar tulisannya mbaknya ya? iya, Kenapa dititipin mbak? sama keluarga. Kok nggak ngomong langsung mau titipin kok? Tinggal di luar. Kami juga kalau apa takut gimana. Itu anak Mbak hasil hubungan dengan siapa Mbak? Mbak, itu buangnya malam, tengah malam atau seperti apa Mbak? Tidak bertanya. Waktunya Hampir pagi. hampir pagi. Berarti ini ya baru dilahirkan terus ini ya? Iya Mbak. Itu sendirian mbak atau sama cowoknya? Sendiri. Cowoknya? Mbak suaminya tahu. Belum punya suami. Pasangan. Berarti lahirannya di kelas ya mbak? Ngel. Mbak Antap dong, sangat berat loh. Cukup. Pak, coba Pak. Penegasan aja Pak. Oke, gitu ya. Pak, itu statusnya tersangka ini apa?
nikah ya mbaknya? Punya suami. Untuk status pernikahannya menikah dan masih menikah, Nikah belum siri ada atau perceraian. sah? Untuk nikahnya nikah resmi. Oh, nikah dulu. Oke. Cukup. Cukup. Siap. Yuk, TSK yuk. Yuk, sudah. Pak, diangkat Pak. Yuk, saiki bapaknya Alfian. Pak, bentar Pak, tahan Pak. Pak, ini pelaku cowoknya Pak. Cukup. Embernya enggak ada Pak. Enggak usah, enggak apa-apa Pak. Penyamaran. Makanya Aceh. Entengnya beres. Penyamaran Jopo. Beb. Tebalang orang. Tebalang, Mas. Sedikit orang. Bukan aja, masih kutip malah. Paketnya bibitnya mau dilihat ya? Bibitnya mau dilihat Mas. Oke, kita tahun ya. Ya, lanjut. Masuk dan apa ya Pak? Untuk presiden selanjutnya adalah terkait dengan penemuan orok atau penemuan bayi pada saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk perkara tersebut terjadi di wilayah Polsek Tembalang. Namun untuk perkaranya karena terkait dengan perlindungan anak, saat ini penyidikan ditarik ke Polrestabes Semarang. Jadi dasar perkara ini atau dasar penyidik melaksanakan penyidikan dan nantinya akan kita naikkan ke penyidikan adalah berdasarkan laporan polisi LPB garing 3 garing 5 garing 2024 Polsek Tembalang Polrestabes Semarang tertanggal 24 Mei 2024. Kemudian tempat kejadian perkara ataupun TKP atas penemuan orok bayi yang telah meninggal adalah di dalam tong sampah yang terletak di depan rumah Jalan Berlin 1 RT 3 RW 5 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Untuk penemuan terhadap mayat tersebut atau orok tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 6.00 WIB. Kemudian atas penemuan tersebut kemudian kita membuat laporan polisi dan untuk tersangka saat ini penyidik masih melaksanakan penyelidikan terkait dengan tersangkanya karena saat ini untuk tersangkanya masih dalam proses penyelidikan. Perkara tersebut dari penyidik telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas nama Aji Nuswantoro yang menemukan adanya orok bayi tersebut, kemudian Mauli Datul
Ajeng Nurul Hidayah, kemudian Saudara Suwarno. Barang bukti yang telah diamankan terhadap perkara ini adalah 1 buah tong warna orange dan 1 plastik kresek berwarna hitam. Modus operandinya adalah diduga pelaku setelah melahirkan dengan tanpa bantuan dari pihak medis dan bayi tersebut meninggal karena gagal nafas, kemudian membuang orok atau membuang bayi tersebut di TKP. Kronologis dari perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 6, saksi atas nama Aji Nuswantoro selaku pemulung sampah di perumahan Berlin, Kelurahan Manurajo, Kecamatan Tembalang, sedang melaksanakan kegiatan mencari barang-barang yang mungkin bisa dijual berupa plastik ataupun kardus. Pada saat di TKP membuka tong sampah tersebut dan menemukan adanya plastik hitam. Setelah plastik hitam dibuka, ternyata orok bayi yang sudah meninggal. Dengan adanya kejadian tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kepada ketua RT yang ada di lokasi tersebut, dan ketua RT melaporkan kepada Polsek Tembalang. Dengan laporan tersebut, anggota Polsek Tembalang beserta Satreskrim Polrestabes Semarang mendatangi TKP, dan memang benar ditemukan adanya orok bayi yang telah meninggal yang diletakkan di tong sampah di TKP. Kemudian atas kejadian tersebut, pihak Polsek atau Reskrim Polsek Tembalang dan Satreskrim Polrestabes Semarang sudah melaksanakan penyelidikan, namun adanya hambatan karena untuk di TKP tidak ada CCTV yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melangkah. Langkah-langkah yang dilaksanakan penyidik sudah melaksanakan koordinasi dengan rumah sakit sekitar TKP dan tempat-tempat berobat di sekitar TKP manakala ada seseorang yang melakukan pengobatan dengan indikasi habis melahirkan untuk koordinasi dengan Polrestabes Semarang, dalam hal ini unit PPA atau dengan Polsek Semarang Selatan. Untuk Semarang Tembalang. Untuk saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan ada beberapa saksi, termasuk dari warga yang tinggal di depan atau yang di lokasi tersebut. Dari beberapa saksi, kami nanti akan mencoba mengembangkan dengan dikuatkan petunjuk-petunjuk yang ada. Namun hingga saat ini kami belum bisa melakukan ungkap siapa pelaku terkait dengan peristiwa ini. Semoga ke depan kita bisa segera ungkap dan kemudian bisa dirilis di waktu yang ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan penemuan orok bayi yang di wilayah Tembalang atau di Polsek Tembalang. Kalau melihat fisik kan pokoknya ada apa, luka memar di dahi atau apa itu, hasil pemeriksaan fisiknya seperti apa? Jadi hasil dari pemeriksaan dokter, karena setelah dilaksanakan atau setelah diketemukan, kemudian terhadap bayi kita laksanakan otopsi di Rumah Sakit Karyadi Semarang, dan hasil otopsi memang ada luka di kepala yang dimungkinkan sebagai penyebab meninggalnya korban. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk pasal di dalam
perkara ini atau temuan Orok bayi ini, penyidik menggunakan pasal 76 huruf B, junto pasal 77 huruf B, Undang-Undang nomor 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman sekitar 5 tahun penjara. Usianya berapa Pak? Dari pengecekan medis usia orang. Untuk usia Orok sekitar 24 jam dari dilaksanakan otopsi, sehingga dimungkinkan dari otopsi dilaksanakan sekitar jam 12, dimungkinkan lahir adalah sekitar jam 12, kemudian mungkin pelaku atau orang tuanya melihat kesempatan yang ada di lokasi tersebut, baru paginya membuang Orok bayi tersebut di TKP. Kalau ada info itu Pak, tukang sampahnya yang melihat orang naik sepeda motor itu saksian itu benar Pak ya? Jadi untuk informasi yang sudah kami terima dari saksi nomor 2 atau Mauli Dotul menyampaikan bahwa pada saat sebelum diketemukan atau sesudah diketemukan adanya seseorang sepeda motor yang berboncengan laki-laki dan perempuan dengan yang perempuan menggunakan helm, namun untuk sepeda motornya tidak ada plat nomornya. Motor tersebut beberapa kali bolak-balik di lokasi, dimungkinkan adalah sepeda yang mengendarai sepeda motor tersebut yang melakukan. Namun kami sudah berupaya untuk melaksanakan pengembangan terhadap informasi itu yang tadi kami sampaikan, bahwa hingga saat ini kami ada hambatan karena tidak ada CCTV yang mendukung, namun kami tetap akan berupaya maksimal supaya ini bisa segera terungkap. Oke, terima kasih. Itu bayinya prematur atau enggak? Untuk bayi sudah normal karena usia bayi lahir itu 9 bulan lebih. Oke, cukup. Cukup? Oke, Siap. Dikuburnya di mana Pak? Itu. Saat ini masih di Rumah Sakit Karyadi. Oh, masih Karyadi. Ya, masih diawetkan di Rumah Sakit Karyadi. Setelah itu mungkin akan dijadwalkan dimakamkan karena tanpa identitas dan tidak ada orang tua atau keluarga yang mengakui, sehingga nanti menjadi bayi atau mayat tidak dikenal. Dan di Rumah Sakit Karyadi sudah menyiapkan lokasi atau tempat. Iya. Mr. X nanti apa? Ya, Mr. X. iya, Mr. X. Ya. Sing bayi kan? konten-konten tawuran. Memang juga angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan media. Konten tawuran, konten tawuran dulu deh. Videonya mau masuk Yang tidak ada startnya kasar tok ya. Papalan tidak realisasi. Ya, langsung pada pokok permasalahannya ya. Ini diawali dari maraknya tawuran dan balap liar ya, yang diposting pada akun-akun Instagram. Dilaporkan bahwa Satreskrim Polrestabes Semarang
khususnya Satreskrim dulu ya ini ya. Kenyataannya memang semuanya ya, dari Satreskrim, dari Satbimas, apalagi Humas ya, tapi ini Satreskrim ya, melaksanakan kegiatan himbauan ya pada masyarakat atau lidik sebagai berikut ya. Dasarnya akun Instagram yang sudah bermuatan konten kekerasan ya. Kita pun dari Polrestabes sudah ini sudah menjawab konten itu adalah konten kekerasan, biar di Kominfo bisa di drop ya, bisa di take down ya, di take down. Itu kemarin juga banyak dari Polsek pun juga beramai-ramai kita ini bahwa semuanya itu kekerasan, mengandung kekerasan. Kalau Satreskrim ini dia kegiatan memberikan himbauan melalui sarana DM atau direct message pada akun-akun yang tidak Pak, izin Pak Agung, mic-nya turun. Koordinasikan dengan Subdit Siber Satreskrim ya, awalnya ya dari Polda Jawa Tengah terkait dengan penerapan pasal lidik yang dilaksanakan oleh unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang, patroli siber terhadap akun-akun lain yang kegiatannya berupa hasil yang dilaksanakan pesan himbauan melalui sarana DM direct message pada akun-akun yang tidak rival terlampir ya. Penerapan pasal dapat digunakan untuk mempersangkakan sebagai berikut: pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 2, pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara, serta pasal 170, pasal 351, pasal 355, pasal 358, pasal 489 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Masih dalam proses lidik terhadap pemilik atau admin akun-akun atau Instagram yang tersebut di atas ya. Ini ada contohnya, mungkin dari rekan wartawan dari grup sudah di-share ya. Mohon bantuannya rekan-rekan media untuk mensosialisasikan ke masyarakat ya. Dalam hal ini tawuran atau kreak-kreak atau balap liar, tetap Polrestabes semangat untuk membasmi ya. Jadi tidak kaleng-kaleng lagi. Kalau memang di Polrestabes Semarang baru giat-giatnya melaksanakan ya, ini masih himbauan, masih penindakan ya. Kalau berlanjut pasti ke arah penindakan hukum ya. Mungkin itu dari Polrestabes ya. Dan kita Polrestabes kemarin dari Senin dilaksanakan apel ya, yang mengambil irup adalah semua kasat di SMK masing-masing, SMK 3, SMK 4 ya, tentang himbauan balap liar maupun tawuran. Itu aja mungkin dari kami. Kalau lebih jelasnya yang di grup kita sudah share, bentuknya kayak gini. Akunnya juga memang akun kekerasan ya, akun ngajak tawuran lewat sosial media yang memicu tawuran ya. Mohon rekan-rekan untuk mensosialisasikan. Terima kasih ya. PJU Polrestabes Semarang melakukan irup itu setiap Senin atau cuma kemarin Pak? Kemungkinan berlanjut ya. Itu pun juga diarahkan ke Kapolsek ya. Karena Kapolsek setiap kecamatan itu pasti punya SMA, SMP ya, setingkat SMP dan SMA ya. Karena yang viral ini banyak kan usia tanggung gitu ya, usia dari SMP sampai SMA. Itu aja rekan-rekan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. PDAP